Salah. Kenapa dia awalnya betah? Udah ini. Udah nggak apa-apa. Gimana kan atlet kita mau nge-review awalnya betah. Tapi emang kalau sama Bung Dirman auranya happy aja ya. Pantesan banyak yang nanyain Bung Dirman mana, disuruh nge-review pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, kan pagi. Iyalah. Nggak ketonton ya Bung Dirman kalau pagi? Nggak ketonton, maklum lah udah tua. Ya. Istirahatnya juga harus dapet. Kalau atlet-atlet olahraga yang masih di bawah jam 12 itu masih bisa nonton kali ya. Timnas. Kalaupun jam 2 kalau timnas boleh. Timnas main jam 2 berarti jam 2 tuh jam-jam Eropa tuh. Mudah-mudahan ntar deh timnas main di Eropa deh. Oke. Nah, tapi kali ini kita mau ngebahas bukan bola, pakar bola, bukan juga tenis apa pingpong. Karena nggak ada yang main pingpong lagi yang seru-seru. Tapi yang lagi seru ini kita mau nge-review tinju. Iya. Nah, jadi ada beberapa pertandingan tinju yang disiarin di net di Holy Wings. Itu yang pertama ada Celebrity Fight. Ada Vicky Prasetyo lawan Aldi Taher. Gladiator lawan Aldi Taher. Terus partai selanjutnya ada Paris Fernandes lawan Kak J. Jadi Kak J ini atlet Muay Thai ya, Muay Thai juga, boxing apa juga ya. Pokoknya Muay Thai dia dapat emas di PON kemarin, PON Papua. Nah, ini si Paris Fernandes dia tuh terkenal di medsos salam dari Binjai, pukul-pukul. Ya, Bapak ngeliat kan? Bung Dirman ngeliat pukul-pukul pohon pisang abis tuh di daerah Binjai. Ternyata dia akhirnya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Akhirnya ada promotor mungkin dijadiin pertandingan dah tuh, ya kan. Terus selanjutnya ada, lupa lagi partai utamanya, malah lupa. Partai utamanya ntar kita lempar ke, kalau pada nonton kita lempar aja ya. Kalau tanya sebenarnya menangnya yang mana yang seru itu. Ya udah. Nih ini burung jam 6 pagi burung Bung Dirman udah mulai bunyi. Udah berkicau lah. Iya. Karena pakar burung. Oke, kita ke pertandingan yang pertama dulu, Bung Dirman. Ini kan analisa sebelum kita ke pertandingan. Mungkin dulu kalau Bung Dirman ini Apip masih SD yang ngenalin tinju Bung Dirman ya. Nama-namanya ya. Nih yang Apip inget dulu Alparizi. Ada Virgo Waro, Chris John. Siapa lagi tuh? Muhammad Rahman, Rahman Gili-Gili tuh belum nonton siapa tuh dulu. Simpson butar-butar masih nonton tuh. Daud Jordan terakhir tinju bagus Indonesia masih nonton tuh. Yang bawain acara Bung Samsul. Selamat malam. Gitu kan. Terus di belakang tuh ada satpam Indosiar yang gini ada ya. Kalau di Indosiar ini ada ya. Tapi lumayan nggak? Tadi terhibur nggak? Sebagai kan penikmat tinju juga Bung Dirman pertandingan. Ya terhibur sekali karena itu bukan tinju yang sebenarnya. Teknis nggak ada, mental nggak ada, entertain lah. Entertain banget karena momennya barangkali ikut-ikutan kemarin tenis meja menggalakkan sama Desta supaya pingpong digalakkan hidup lagi termasuk tinju Indonesia juga dibangkitkan kembali melalui entertain kayak gitulah. Sekarang kan era kan lagi bener-bener berkembang banget nih ya, medsos naik. Jadi gimana caranya agak lumayan gampang kalau mau naikin sesuatu lagi. Lewat medsos langsung lah kayak gitu. Oke, kita ke pertandingan pertama, Vicky Prasetyo lawan Aldi Taher. Ya kan, ini kita fair-fairan aja ya. Kalau buat terhibur. Ya kan, apalagi adegan si Vicky lagi mukulin si Aldi Taher keluar ring. Dari awal pun saya ring ini kurang standar. Ringnya oke ya. Ini buat Holy Wing, buat net. Ini kita penikmat tinju nih. Ringnya kurang standar, terutama di tali ringnya itu kurang tarik, kurang kencang, kendor gitu kan. Takutnya ntar petinju seketika nempel bersandar di situ bisa lolos, membahayakan. Nggak taunya
Aldi Taher merojol. Oh, bukannya lolos dia mah. Bukan, tapi takut gitu kan. Aduh, par. Kirain adegan petak umpet sama tinju. Petak umpet seperti Aldi, aduh. Wah, iya. Ya udah kita per-peran nih. Kalau misalkan terhibur mah kita terhibur. Bahkan lebih lucu dari dulu kan Dono ada film gitu kan Dono. Kasino jadi iniannya tim-timnya Dono tinju itu kan kirain itu udah paling lucu ya. Ternyata malam ini lebih konyol, bukan lucu ya, konyol Bung Apip. Masalahnya teknis tidak ada apa, termasuk sarana tinjunya yang tadi juga apa aksesorisnya dia gigi palsunya itu untuk si Vicky kayaknya mengganggu betul loh. Jadi kayak monyet makan jagung begini. Jadi kayak sarung kaku-kaku karena nggak pernah pakai sarung tinju jadi udah lah. Jadi kan sebelum pertandingan kan dicek dulu kan, maksudnya diliatin dulu. Iya. Diperiksa pukulannya, sama ketika dimasukin gigi-gigi palsu kan buat keseimbangan sama buat ngelindungin gigi. Kayaknya gigitnya agak salah ya si Vicky ya. Jadi agak begini. Ganggu betul gitu ya kan. Satu prinsipnya bagus, kedua-duanya boleh lah. Matanya boleh. Sorotan mata petinju gitu ya kan. Karena kan dalam teknis tinju itu memperhatikan mata lawan, gerakan bahu, iya kan, iya. Sama kedetan apa dia mau mukul kemana gitu. Nah, itu matanya doang. Udah melotot. Teknisnya mah gak ada. Nah kayak si Vicky kalau lagi serang dia lagi fight gitu, udahlah kayak anak ngadu ke bapak habis berantem gitu kan, bapaknya nggak terima. Tapi Vicky lumayan ada tenaganya dibanding Aldi Taher. Aldi lemot udah. Kan sampai 3 ronde aja dah. Tapi kan kalau tinju kan ada namanya refleks menghindar. Yang namanya kayak my waiter tuh kalau udah ngelihat sini gerak dikit tuh langsung menghindar. Kalau asal ada pukulan baru pukulannya bergerak menghindar. Kalau Aldi Taher gimana Aldi Taher? Baru Vicky melotot, mulut monyong aja udah. Belum ditinju, belum dipukul udah ngeles. Iya, senjata keamanan muka dia takutnya itu cuma nunduk aja udah gitu. Aduh, Pak. Ya. Menghibur sekali ya. Belum tidur. Baru diginiin nih udah. Nunduk dah. Aduh. Perlu jaga stamina kan. Dua-duanya enggak ada. 3 ronde ya. 3 ronde aja. Karena emang Vicky yang nantangin, Vicky yang ngasih sayembara buat selebriti siapa yang mau ngelawan gladiator gitu kan. Mungkin selebriti banyak tuh yang mau terima tantangan si Vicky. Cuma kelihatan wah Aldi Taher kayaknya enak nih ditonjokin. Jadi gue pilih Aldi Taher aja dah. Empuk gitu kan. Puak-puak. Padahal berat mungkin sama ya badan berat atletis umur cangkauan itu sama. Jangkauan tinggi sepantar, jangkauan sama. Tapi kayaknya mental gladiator Vicky lebih oke lah ya. Kalau gaya bertarung berarti namanya apa ya dia? Baik ya. Kalau Aldi Taher mungkin boxer kali. Boxer kan nunggu serangan musuh. Tapi terlalu boxer banget ya. Lebih kesempak kan kalau boxer kan ini. Belum dipukul udah. Kalau Vicky yang nyerang terus fighter. Tipenya nyerang terus. Iya. Gladiator tuh. Bener. Berarti yang namanya tinju ya kalau emang sekedar bisa mungkin bisa, cuma ya kita tahu lah orang yang nggak biasa bertinju, yang nggak biasa olahraga, seronde juga udah kelihatan napasnya pakai mulut. Habis pakai mulut. Iya, perut kempang gitu. Napas sudah mangap aja gitu. Fisik ya tuh kan semua olahraga yang ya namanya olahraga fisik pasti. Fisik, mental, teknis, taktik kan gitu kan. Teknis kita latihan itu apa yang diajarin sama pelatih, tapi taktik ketika di lapangan saya harus ambil langkah apa nih? Ya begini. Begitu. Mantap. Berarti kalau teknis dan taktik yang dilakukan Aldi apa? Aldi Taher. Teknik. Iya. Teknik petak umpet.
mau dipukul lari dia kan tahu mana. Kan kesian lawannya juga ya. Kalau pesaing mungkin dulu Tyson tuh pernah ketemu orang yang ngeledek-ngeledek gitu, ya kan. Tapi Tysonnya tahu cara ngejepitnya gimana. Iya. Ini kan si Vicky-nya mungkin belum tahu juga, jadi kejar-kejar. Ya, lu ngeledekin gue lu, gue tampol lu, ngeledekin lu jadi orang berantem. Iya, itu bener dah. Berarti ya udah lah ya, yang penting seru. Niatnya Vicky juga baik, pengen menghidupkan lagi tinju-tinju Indonesia. Karena benar setelah Daud Jordan, Habib sendiri kagak tahu siapa lagi petinju-petinju yang bagus di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk menghibur, visi-misinya bagus, pesan-pesannya bagus, tapi berantemnya gitu ya, kayak gitu lah. lebih bukan ke petarung tinju, emang itu bapak-bapak yang anaknya digodain. Terus mana ketemu bapak, iya, bapak ketemu bapak. Dua-duanya nggak bisa berantem. Udah berantem, udah ngamuk pak ibu. Iya. Nah, berarti oke lah, bagus, semangat terus Vicky dan Aldi. Kalau terus berlatih ya. Tapi kalau si Aldi ngajakin rematch mah nggak usah dah, nggak bakal seru pertandingan. Mending Vicky kalau udah nantangin lagi artis baru mau. Iya. Kalau diajakin pertanding ulang jangan mau sama Aldi. Jangan. Gitu lagi ntar. Iya gitu lagi. Mendingan ngajakin Bung Dirman aja. Masih bisa. Ya, Vicky bisa. Masih sanggup melawan Vicky. Vicky masih sanggup. Iya. 5 ronde. 5 ronde. Iya, 3 aja capek. Saya nggak pernah lari, gua mah tiap minggu pasti udah. Oke, sekarang kita ke Paris Fernandes dan KJ. Ini lupa sudut merahnya siapa ya? Kayaknya si Faris merahnya. Ditantang sama si KJ. Oke. Jadi Paris nih dia kan memang belum petinju profesional background-nya nih. Tapi dia emang ada cita-cita jadi petinju. Ya mungkin entah link atau kita nggak tahu di dunia tinju Indonesia lagi kayak gimana. Makanya si Paris ini mukul-mukul pohon pisang sampai jatuh. Berawalnya kan gitu, ditantangin. Terus netizen tuh pada lawan si KJ gitu. Karena si KJ itu baru menang emas pon gitu kan. Terus ya udah disanggupin, mungkin promotor lihat seru nih gitu kan. Seru nih kalau ketemu nih. Berarti si KJ ini emang bukan murni petinju, tapi atlet Muay Thai. Tapi Paris petinju cuman belum pro. Iya. Nah, kira-kira jalannya pertandingan gimana tuh? Jalannya pertandingan kalau lihat sama-sama semangat, sama-sama. Semangat iya. Cuman banyak teknis si KJ banyak teknis cerdik gitu ya. Ya cerdik ya, bagus lincah-lincah ya kan. Nah si Paris itu memegang karena dia adalah musuh petinju atau apa tadi Muay Thai kan. Dia double covernya benar-benar harus kuat. Tapi kita serang beban kuat tonjokannya power si Paris. Iya. Jadi situ makanya kalau si Paris udah bener-bener ngamuk kalau kena ya lumayan juga. Betul. Karena ronde 1 ada beberapa kali juga si KJ kepukul. Sempet gontai gitu kan. Tapi itu si KJ lumayan tuh karena dia ngerti kalau pukulannya Paris mungkin dia sadar kalau pukulannya Paris lebih kencang. Makanya dia dijaga jarak mulu dan dia manfaatin jangkauan sama manfaatin kelincahannya. Ya kan jadi balik sini. Nah, itu yang bikin seru gitu ya, sama-sama ngedikte. Bikin seru sama-sama. Parisnya nggak kepancing, si KJ-nya juga ngerti harus kayak gimana nih lawan gini. Karena emang gitu Pak, Bung Dirman, saat kan kemarin ada game sama botak TikTok tuh orang namanya. Ada game pukulan power gitu, itu si KJ pukulannya kan itu poin 1 sampai 1000 tuh. KJ itu ketika mukul 700 berapa gitu. Si Paris pukulnya 800 berapa gitu. Emang lebih kencang Paris kelihatan. Cuman mungkin di fisik gimana kira-kira dari fisik tuh? Fisik sama-sama lah. Fisik sama. Ya itu teknisnya aja yang kurang. Dia mampu berlatih karena tanpa pelatih dengan pohon pisang saja menandakan dia itu semangatnya luar biasa. Semangatnya pingin tinju luar biasa gitu ya kan.
Terus si KJ memang punya Basic. punya basic sama atlet. gitu, sama Iya, atlet. Jadi antara perang teknik dan semangat, Oh. taktik dan semangat, mental semuanya ada. Ada deh. Iya. Kalau nggak ada nggak mungkin mau main ke situ. Lumayan dia. ke situ, makanya Iya, kadang-kadang iya. kalau dia mau main dekat si Paris main dekat dia jaga, soalnya ngeri juga dengan pukulan yang Bener. sangat Karena siap. ada beberapa kali si Paris mau nempel, KJ mundur. Kasih mundur. Paris nempel, KJ mundur. Iya. Iya. Nah, itu tuh mungkin kalau persiapannya lebih lama lagi atau keduanya ini sebenarnya udah bener-bener pro, itu bakal lebih seru lagi karena mungkin instruksi pelatih kayak ini 4 ronde doang. Ronde Iya. 3 lu tahan deh gitu Iya. kan. Ronde 4 lu sikat. Mungkin kalau dua-duanya fisiknya oke, itu pasti KJ-nya ngeles, Parisnya nyerang terus. Karena si Parisnya juga kayaknya menurut analisa Bung Afif nih takut capek juga. Bener nggak? Iya, betul, kan betul ada lah. beberapa yang Iya. ketika kameranya ntar mukanya deh. Ya kan? Dan pukulan ronde ketiga tuh nggak sekencang ronde kedua, ronde Betul, ke-1. betul, iya. Ya menandakan udah kadang juga kita ngelihat beberapa kali Paris nengok ke pelatih, iya kan? Pelatih gue nginstruksiin apa nih? Apa ini? Apa suruh serang, apa suruh masih double cover terus? Iya. Itu dia. Jadi Aduh, lucu, bagus. bagus. Tapi ya. Kalau di Dan- bola kan gini, di bola tuh kadang pemain itu harus ngejalanin sistem yang dibuat sama pelatih. Dari menit 190 nih pos lu cuma di sini, lu boleh ngelakuin ini, lu tempel ini, tempel itu instruksi pelatih didengerin semua, abis itu dijalanin. Kalau ditinju gitu juga gak sih? Improve-nya Instruksi pelatih, instruksi pelatih didengar, didengar, tapi giliran prakteknya nanti lagi tarung, lagi berantemnya itu hanya berapa persennya aja, mungkin 5%, 10%. Karena apa? Membaca lawan-lawan juga akhirnya. Instruksi ini sih didengar, tapi tidak bisa dipakai 100% atau 90%. Hanya sedikit saja lah. Karena kan kalau bola kan rame-rame, ini 1 lawan 1. Iya. Momen-momennya kadang-kadang hilang juga kok, apalagi orangnya temperamen, misalnya orang fighter, gampang emosi ya. gampang emosi sudah kena terus membuat berita serang balik yang kayak gitu. Iya, Jadi instruksi benar didengar, ya, tetapi tidak bisa dilaksanakan di pertandingannya itu karena membaca juga tingkat emosi, tingkat kesadaran dia, mentalnya juga. Gitu. Tapi emang yang seru abis dari Vicky ke Aldi naik ke Paris sama KJ. Jadi ya dia salah satu orang yang ngerti tekniknya juga kan. Si Parisnya ngerti teknik double cover gimana menghindar dari bertahan dari orang yang cepet dan gesit. KJ-nya gimana caranya manfaatin jangkauan ya kan. Jadi sebenarnya itu seru ya. Itu kalau di rematch lagi nggak apa-apa itu. Diulang lagi. Berapa sih biasanya kalau rematch? Berapa lama? Boleh ngelawan lagi 6 bulan ya? 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan baru boleh lawan lagi. 3 bulan lawan lagi tuh sih masih oke tuh ya. Masih oke. Rondanya tambahin lagi. Tambah lagi. Kan ada 4 ronde, ada 10 ronde. Kelihatan yang kelihatan kau tuh yang ada yang kau tuh ya, yang colongan ya. Iya ada. Bung Apip pilih yang mana kira-kira tuh? Kalau masih kalau masih ada review terus. Kalau kekuatan kan pukulan udah si Paris yang menang. Iya. Sama Paris apa ya, personalnya tuh lebih yang ke menyenangkan gitu. Jadi kalau ditambah fisik yang oke sih megang Paris lagi. Oh, megang Paris. Iya. Betul lah ya. Ya cuma kalau Bung Dirman Paris juga. Paris. Karena Paris didasarinya itulah. Orang didasari dengan niatan, dengan latihannya. Itu dari lubuk hati yang sampai nangis dia pas menang. Sampai nangis ya. Dengan cita-cita jadi main petinju. Karena apa? Bukan saya pun nggak mampu masuk ring sarana tinju, ya udahlah pohon pisang ngabisin gitu. Nggak masalah, itu semangat tingginya dari Paris kayak gitu. Dan pertandingan kemarin semalam sangat ya cukup lah bagus ya kan. Perlu dipupuk lagi petinju-petinju kita. Indonesia harus bangkitkan lagi petinju. Dan kemenangan si Paris itu bukan kemenangan
ini ya, bukan tapi penghargaan. Bukan karena dia menang tapi penghargaan. Penghargaannya itu tadi prosesnya dia. Luar biasa. Bener. Berarti apa yang dia tanam selama ini tuh yang dituai yang iya, prosesnya nggak mengkhianati hasil ya. Enggak mengkhianati hasil, memang proses. Terus segalanya perlu proses. Karena orang Yuri pun melihat basic dia kan orang awam cuman pohon pisang bisa lah. Harganya di situ. Iya dia tinju-tinju mungkin ya ikutlah amatir ya di amatir lah di kan? Binjai gitu. Tapi ya kan? ada kesempatan sekarang ya orang lihat, ada promotor lihat, mungkin ada sasana yang lebih gede yang cakupannya nasional ngelihat, bisa tahu dia jadi beneran atlet yang ya tinju bener-bener pro. Iya. Iya ya. Nah, yang skill kayak si Paris itu kan kayak kemarin masih melihat instruksi, yaitu karena apa? Instruksinya itu betul-betul dia pakai karena masih awam bener dengan ilmunya ini, ilmu tinju. Tidak langsung melihat perkembangan si musuh kayak apa, tapi orang kan ngelihat, oh ini kamu harus pakai ini dong. Yang enggak makanya sering lihat, sering lirik. Kelihatan saya harus sedang apa mau kapal sih masih lirik pelatih gitu. Semutlak dia pakai gitu loh. Lucu ya. Nah, kalau memang sudah terbiasa bertarung mendengar doang kali ya. Biasa ngeliat lawan kayak apa. Iya. Cuman instruksi ketika rehat istirahat kita instruksikan baru dia dengerin. Kalau udah di lapangan enggak. Kadang inget kepake yang ini coba kayak gitu. Mantap. Ya udahlah, semoga ini mau direview gak pertandingan partai utama? Bisa lah ya. Kita tahu ya gimana. Iya, kita tahu lah. Tapi lumayan beda tuh. Kan gini, kalau Bung Dirman bilang ya biasanya kalau tuan rumah gitu kan. Iya dah. Kalau Bung Afif nih sempat enggak nih kayaknya menang Filipin menang nih gitu kan. Oh, ya udahlah. Mungkin banyak juga petinju di Indonesia yang main di daerah luar sama. Iya, sama. gitu. Sama di tuan rumah. Ya tinggal kita lihat aja lah teknis bertandingnya aja kedua belah pihak tadi semalam kayak apa. Memang segi pukulannya si Filipin itu sekali ya. Iya, 1 dibanding 3. Ketika dia mau buka pertahanannya si yang Indonesia Gibo itu 1 sampai 3 sampai 4 ke 5 kali ada pukulan tapi pukulan berisi semua sehingga ketika dia lihat pas dikira 1 kali 2 kali doang itu kan udah dia buka langsung dia bukan continue begitu terus setiap ronde ya tentu akan kecolongan kena bener-bener gesit banget tapi dia pukul susah bertahan kena tetep itu tuh serem tuh bagus gitu iya. Tapi pukulan sih sebenarnya nggak bertenaga banget ya si Filipan tapi cepet 5 sampai 3 sampai 5 terkadang jadi bingung deh orang bertahan apa. Biasanya kan ya dari 3 pukulan masuk 1 masuk 2 iya kan yang meleset berapa ya? Sekali mukul 5 kali yang masuk 3 buset serem banget tuh yang kayaknya harus petinju-petinju Indonesia tuh harus pelajarin kayak gitu ya. Gimana cara ngelawannya gitu? Dipukul gesit, kayak lincah banget. Kayak kancil. Itu menyangkut karakter. Iya itu gesit banget. Memang si itu orangnya gesit. Dia selalu beli rokok langsung jalan. Langsung lari. Beli rokok nih. Lari. Biasa nangkap belut itu. Nggak pernah diam dia itu nggak pernah diam. Dia nonton aja nggak bisa diam dia. Iya ada yang pada kuda-kuda kuat, ada yang sambil lari-lari kecil manis. Iya Ali Muhammad Ali Hamid Nasir Hamid. Josh Foreman itu kan kaku cuma bertahan kuat. Gitu. Manny Pacquiao tuh dia mirip-mirip. Mirip Manny Pacquiao. Jadi sama siapa tuh yang juara? Yang ganteng siapa tuh? Canelo. Golovkin. Yang jadi promotor dia juga malah yang jadi siapa? Lupa lah. Enggak apa-apa. Ini santai. Jadi podcast soalnya. De La Hoya. Oh, sampai iya, kewalahan. Muda. Sampai kewalahan. De La Hoya. Lawan Pacquiao. Pernah. Bukan lawan Mayweather. Mayweather pernah. Mayweather menghindari dari itu tadi dia. Belakangnya. Pernah Mayweather begini. Double cover ini jadi dia ngumpetin dagu ke
Tahu, ya kan? Heeh. Ketika dia tonjok cuma miring gini hilang sudah pukulan. Nggak boleh. Paling kena ini namanya nggak masalah. Oh iya, sama satu lagi. Wasitnya gimana kinerjanya wasitnya? Lupa nih kita bahas wasit. Ya, wasit. Yang untuk permainan siapa ini? Yang oh beda-beda ya, Beda-beda, wasitnya beda. Karena kayak Kalau si wasitnya siapa namanya? Aldi Taher. Lawan Vicky. Aldi Taher lawan Vicky mah udah balap berantem. Malah disuruh ya. Disuruh, Tendang aja nggak apa-apa tendang. Kalau nggak ada bel nggak dipisah dia. Mau kena ini mau itu ya. Iya. Ada wasitnya penting pakai seragam sudah bawa situ. Ini kelihatan bisa jadi wasit pakai seragam. Iya, asik dah. Iya, Oh, iya, biarin aja mau teknisnya apa. Oh, nggak ada udah. Yang penting 3 menit apa 5 menit tuh. Orang satu lagi. Aduh. Karena enggak, kita ada alasannya kenapa kita bilang kurang, karena ada beberapa kali kepukul kepala belakang. Itu kan bahaya geger otak. Lumayan, iya. Buat otak bahaya, buat ya ada beberapa kali pukulan-pukulan yang nggak boleh dilakukan tapi masih sah-sah aja. Jadi Mestinya- ya nggak apa-apa kali mungkin hiburan ya. Kalau yang itu. Wasitnya juga hiburan. Aduh, yang penting pakai seragam masuk situ. Kalau nggak ada bel juga terusin aja. Iya udah deh, ya semoga tinju-tinju Indonesia berkembang lagi. Dulu kan kita, sampai minimal seminggu sekali ya, Pak dulu. Nonton. Seminggu sekali satu TV, satu channel TV. Ada channel lagi ya? Iya, kemudian ada 2 channel Kita TV. e-sport sama di TV RCTI sama Indosiar. Iya, dulu Indosiar. ada. Itu ada dulu. Iya, Gantian hari. Jadi kita liatin tuh sampai saya bawa Bung Dirman bawa makanan di depan TV gitu, mau nonton itu. Iya, itu Mama lu gitu. Wah, ini itu udah kalau diam. itu kalau malam ya. Kalau siang Malam. jam 10 pagi, dulu masih seru-seru banget ya. Iya. Masih Udah gini lah, saya jam berapa nih? Jam berapa tinju. nih? Bener, Siap-siap bapak-bapak mau banget tuh. nongkrong. Sore makan tinju. Iya. Nonton tinju Wah, pagi. Paling demen saya tinju. Ngeri. Pokoknya berantem olahraga berantem demen kayak dulu MMA. ada Kaiwan, K1, kaki. KFN. Bener. Ya udah deh ya. Semoga tinju berkembang lagi. Jadi ada yang kan kayak si Abdel sama Desta main pingpong, ada yang kepancing artis-artis main pingpong. Main pingpong. Mungkin kesentil juga kali inian pingpong Indonesia. Iya deh, Jadi yuk. ayo bangkit. Nah, tinju juga udah naikin. Mudah-mudahan ntar ada lagi. Mudah-mudahan ada lagi. Gila Yang penting mah lagi. ada petinju yang bisa ngewakilin Indonesia buat dunia kali ya. Iya dong. Siapa ya? Elah, John aduh. M. Rahman. Ya kalau WBC mah WBC ya M. Rahman ya? WBC. Iya, WBC. lawannya masih banyak kan WBC. Asia. Iya. Nah, kalau Chris John kan udah WBO apa? WBC, WBA, WBO. Nah, Chris John kan udah bisa lawan IBF itu iya. versi tinju. Kalau kelas berat mah Indonesia susah kali ya. Oh, nggak ada. Karena lawannya serem-serem juga. Indonesia orang kecil-kecil kan, ya. Kalaupun berat dia udah nggak ada energinya. Paling Mendingan tiduran tidur. doang. Ya udah, sampai ketemu lagi di Bung Dirman dan Bung Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.